Assalamualaikum Pak Is. Waalaikumsalam Pak. Maaf mengganggu. Gimana Pak Bali? Masih sibuk gak nih Pak? Ya biasa Pak. Yakin. Ini Pak, saya mau minta bantuan Pak Is ya, terkait tugas CTP saya. Nanti saya akan mensupervisi Pak Is ketika nanti mengajar. Apakah Pak Is nanti berkenan untuk saya supervisi? Ya, nanti kita paskan materi yang saya boleh ini ya Pak ya. Ya. Ini kan tadi saya lihat jadwalnya kan hari Pak Is ada jam ngajar Pak ya di hari ini ya, Selasa ya. Iya, saya hari Selasa dan hari Kamis. Ya, kan sebenarnya kan. Tapi sebelum kita melakukan supervisi di kelas nanti, ini jam berapa ya? Jam ke-45 Pak ya? Jam ke-45 ya, betul. Jadi sebelum nanti saya akan supervisi Pak Is, saya akan bertanya dulu untuk menggali apa yang akan Pak Is ajarkan nanti. Itu Pak ya? Boleh Pak ya? Ya semampu saya lah jawab Pak. Ya siap. Untuk yang pertama, Pak Is, kira-kira nanti apa yang Pak Is akan ajarkan Pak materinya Pak? Ya, berarti tadi gitu ya Pak ya. Kompetensi dasar pembelajaran yang nanti itu kebetulan perpajakan. Jadi kompetensi dasarnya menyajikan analisis fungsi, peran, dan perhitungan pajak. Saya dulu juga belajar ekonomi tapi nggak paham Pak. Oke, terus ini Pak, nanti saat melakukan pembelajaran di kelas, metode yang akan Pak Is gunakan dalam pembelajaran itu apa Pak? Ya. Terus kenapa sih alasan Pak Is menggunakan metode itu? Kenapa? Kalau ngomong metode itu kan berarti kan bukan model ya Pak ya. Kalau modelnya saya nanti kan maunya kooperatif. Kalau metodenya pasti saya sampaikan dulu dengan metode ceramah ya. Metode ceramah karena memang materi ini materi yang bagi siswa pasti awam ya. Pajakan ini jarang dijumpai atau jarang dipelajari, maka harus tetap menggunakan ceramah dulu. Baru setelah itu saya berikan kegiatan berupa diskusi kooperatif itu. Nah, diskusi itu isinya nanti adalah penyelesaian kasus atau penyelesaian soal yang berkelompok. Itu kenapa kok saya pilih metode yang itu? Karena menurut saya siswa itu kan kemampuannya berbeda. Ada yang daya serapnya bagus, ada yang memang harus beberapa kali mencoba. Nah, harapan saya dengan adanya diskusi itu satu anak dan yang lain itu bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Bagi yang kesulitan bisa bertanya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ya harapannya kalau berkolaborasi, berdiskusi seperti itu ada tukar pikiran. Bagi anak-anak yang kesulitan bisa bertanya kepada anak-anak yang sudah paham, begitupun anak-anak yang sudah mahir yang paham itu bisa mengajarkan ke temannya. Terima kasih Pak Is. Terus yang ketiga Pak Is, nanti pada saat pembelajaran alat dan bahan atau sumber belajar apa yang nanti Pak Is gunakan? Kalau alat ya yang jelas saya bawa laptop Pak, bawa laptop. Di kelas nanti juga pasti sudah ada LCD proyektor, saya tampilkan PPT. Kemudian alat bahan belajar atau sumber belajar itu saya kebetulan sudah membagi kepada siswa itu materi Pak. Materi dalam bentuk softfile ada, yang dalam bentuk cetak juga sudah ada. Di buku pembelajaran yang kita pinjam dari perpus satu anak satu itu juga sudah dipegang oleh masing-masing. Terus ini Pak, bisa nggak ceritakan nanti tahapan pembelajaran Pak? Nanti gimana sih yang akan Pak Is lakukan pada saat dari kelas nanti? Iya. Ya kurang lebih seperti yang saya jelaskan di depan tentang metode tadi Pak. Kita akan mulai dari awal itu ya sebelum
masuk ya sebelum pembelajaran itu ya kita persiapan dulu lah tempatnya atau apa kondisi anaknya. Itu kita bisa mulai masuk ke pengenalan ya apa namanya memantik dulu tentang hal ini. Ini kan susah aja ini sesuatu yang bisa ditemui anak. Itu kalau sudah anak terpancing, saya ceritanya mau memunculkan beberapa video gitu tentang perpajakan. Lalu saya akan memberikan sedikit materi yang dari ceramah saya itu, ya kemudian langsung saya tujukan ke perhitungan pajak karena di pertemuan ini tujuannya adalah menghitung gitu Pak, menghitung pajak. Jadi langsung saya tujukan kepada kasusnya, saya berikan contohnya, saya kerjakan, lalu kita beralih ke penugasan. Nah, penugasan itu anak mulai bekerja secara mandiri, gitu, menerapkan apa yang sudah saya jelaskan. Terus ini Pak, tadi kan udah ini Pak ya jelasin alat dan bahannya Pak ya. Iya. Kalau persiapan tertulis ada nggak Pak untuk yang tadi buat tertulis? Persiapan tertulis materi gitu ya Pak ya. Ya mungkin itu. Ya kalau materi yang PPT itu termasuk saya buat ya, saya tulis akhirnya saya susun gitu ya untuk pembelajaran ini. Untuk yang lain mungkin LKPD Pak, LKPD untuk anak itu tugas-tugas ya gitu, termasuk isinya soal yang saya bagikan per kelompok itu mungkin bisa termasuk itu apa persiapan tertulis. Baik. Terus ini Pak, kalau menurut Pak Yis, materi yang dianggap sulit berdasarkan Pak Yis ya, untuk yang anak dianggap sulit atau apa? Terus kenapa itu? Ya sebenarnya umum Pak, umum kalau kita belajarkan materi ke anak itu biasanya banyak yang mengenai di perhitungan. Kebetulan materi yang saya ajarkan hari ini tuh yang memang perhitungannya ini, perhitungan ada PPH, PPP dan PPN. Kebetulan kalau yang PPN itu standarnya mudah, yang mudah untuk diterapkan, dihitung gampang. Yang susah itu nanti di PPN, di PPH atau PPP. Terus kompetensi apa yang nanti diharapkan setelah pembelajaran ini Pak siswa? Pertama menjelaskan yang jelas, kemudian paling tidak siswa bisa mengidentifikasi Pak objek-objek apa saja yang digunakan pajak itu dalam kehidupan sehari-hari, bisa mereka menghitung pajaknya. Saya aja ini Pak ya, yang sudah ini saya belum begitu paham perpajakan. Kalau kita setiap tahun lapor pajak itu karena setahun sekali agak susah Pak ya. Iya. Terus ini Pak, dalam pembelajaran pajak ini untuk PPH, PPN, dan BPP ini apa yang menjadi perhatian khusus dari Pak Aziz untuk yang disampaikan dari yang jelas anak harus mencoba. Ini materi aplikatif ya, jadi akan apa bisa dikuasai dengan baik kalau siswanya memang mau mencoba. Jadi bagaimana caranya kita mau melibatkan anak dalam proses dia mau mencoba. Baik, terima kasih Pak Aziz. Ini langkah pra observasi, nanti kita akan bertemu lagi di kelasnya Pak Aziz jam ke-4 dan 5 nanti. Nanti saya izin untuk mengikuti di belakang pas nanti saat Pak Aziz ngajar di kelas. Itu Pak Aziz ya. Kita sampai jumpa nanti di pelajarannya Pak Aziz jam 4 nanti. Ya, tunggu di kelas Pak. Terima kasih Pak. Saya mohon maaf mengganggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Sudah berdoa atau belum hari ini? Belum. Mari jam pertama kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa, Mbak Flora. Kita maju dulu siap. Berdoa mulai. Kiranya kira-kira 100 semua ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran
Di pertemuan kemarin kan kita belajar mengenai kebijakan moneter, kebijakan fiskal, masih ingat ya? Kebijakan fiskal. Yang terakhir yang kita bahas adalah kebijakan fiskal. Masih ingat kebijakan fiskal? Masih ingat Flora? Kebijakan fiskal itu apa Flora? Kebijakan yang mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Ya. Mengatur pengeluaran dan pendapatan negara. Ya. Artinya di sana pemerintah mencoba Pak mengendalikan inflasi atau mengendalikan uang beredar dengan mengendalikan APBN. Nah, di mana APBN itu salah satu pos penerimaannya adalah dari perpajakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari salah satu pos itu, yaitu mengenai perpajakan. Ya, siap ya? Untuk materi nanti akan saya bagikan lewat grup karena di buku ini. Kenapa? Karena contoh pajak itu apa ya? Pajak kendaraan bermotor atau gitu ya. Itu kendaraan kita sendiri ya. Iya. Kenapa dipajaki gitu ya? Jadi pertanyaan ya nih kalau kita melihat pajak PBB, pajak bumi bangunan, begitu ya. Rumahnya siapa? Rumah kita sendiri gitu ya. Tanahnya tanah siapa? Nah, kenapa perlu dipajaki gitu? Pernahkah bertanya seperti itu? Pernah ya? Baiklah anak-anak, kita sudah mengerjakan ya. Kira-kira tadi 15 menit mungkin kita mengerjakan. Kita tiba pada saatnya unjuk kerja. Saya tawarkan kepada kelompok yang ingin mengajukan diri untuk maju angkat tangan. Oke, siap ya kalau kita saja ya. Baik, silakan maju depan. A few moments later. Pak Ajis, terima kasih sudah diizinkan untuk mengobservasi pembelajaran kemarin. Nah, untuk sesi pasca observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ajis. Maka Pak Ajis ya sudah ditanya. Siap, bisa. Baik, Pak Ajis, setelah kemarin melakukan pembelajaran di dalam kelas, kira tujuan pembelajaran apa Pak Ajis? Teman yang saya sampaikan sudah ditanyakan Pak Hambali juga sebelum kita masuk ya dalam observasi awal itu. Saya menyampaikan materi pajak dengan tujuan pembelajaran itu siswa mampu menyajikan dan mengaplikasikan perhitungan pajak itu Pak. Baik, yang kedua, setelah Pak Ajis melakukan kemarin kegiatan pembelajaran, gimana pendapat Pak Ajis setelah melakukan pembelajaran kemarin? Apakah ada hal-hal yang poin-poin yang sesuai dengan modul RWP kemarin, atau apakah gimana Pak? Ya, yang jelas pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Hambali juga masuk kelas, sudah berjalan lancar. Menurut saya sih tercapai apa yang sudah saya rencanakan. Jadi ya meliputi pelaksanaannya atau mungkin keaktifan anaknya sudah sesuai apa yang saya rencanakan. Ada nggak Pak yang coba ceritakan hal yang memuaskan dalam pembelajaran Pak, yang sangat memuaskan? Yang memuaskan adalah beberapa kelompok sangat antusias Pak, sangat antusias, terlihat itu di saat unjuk kerja di akhir setelah kita bagi kelompok kan menyelesaikan kasus, menyelesaikan tugas pajak. Nah, beberapa di antaranya antusias untuk mengajukan diri tanpa ujuk ke pajak. Anak. Terus kira-kira ada nggak Pak kesulitan dalam siswa dalam materi ini ya BPN kan? BPN Pak ya? Ada Pak, ya jelas kesulitan itu karena materi ini bersifat kuantitatif, anak-anak itu kan berbeda ya, berbeda tipe belajarnya, berbeda kesenangan dalam belajarnya, ada juga yang tidak suka kuantitatif, maka itu yang menjadi kesulitan menyampaikan perhitungan pajak. Terus Pak, alternatif apa yang Pak Ajis lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut? Sebenarnya dengan diskusi ini kan salah satu solusi sih Pak, karena yang teman-teman yang suka di bagian kuantitatif ini bisa
bisa saling menukarkan kemampuan gitu loh, menularkan teman-teman yang mungkin masih kurang. Baik, terima kasih Pak Ajis atas waktunya. Maaf mungkin ada kesalahan dari saya. Terima kasih saya untuk semuanya, sukses selalu Pak Ajis. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih, mohon masukannya terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih untuk Pak Hambali dan Pak Aziz selaku teman sejawat, di mana turut mendukung di kegiatan Pak Hambali dalam melaksanakan tugas dalam calon guru penggerak, di mana adanya suatu bimbingan terkait sejawat, dan alhamdulillah sudah dibuat video mungkin pra observasi dan dilanjutkan observasi kelas, dan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Dan pada prinsipnya saya datang ke sini untuk melihat apa yang sudah dilakukan, terutama saya mengambil poin tentang cara coaching Pak Hambali kepada rekan sejawat. Jadi apa yang disampaikan tadi sudah sekiranya mengalir seperti air, kalau dalam prinsip coaching ada yang namanya jadi mulai dari tujuan sampai terakhir tanggung jawab, semuanya sudah disampaikan dengan baik oleh Pak Hambali dengan sebagai seorang coach dan sebagai seorang coach. Jadi semuanya sudah bagus. Artinya itu seorang coach itu kan tidak boleh mendikte, tidak boleh istilahnya memvonis ataupun memberikan jawaban. Dia hanya menggiring bagaimana seorang coach itu akan menjawab daripada yang ditanyakan daripada seorang coach. Jadi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik, dan tentu saja sekali lagi semoga apa yang sudah dilaksanakan nanti sebagai pembelajaran awal untuk ke tingkat yang lebih jauh lagi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Pak Aziz. Nanti siapa tahu nanti juga sudah daftar belum ya? Belum ya? Kesempatan selanjutnya tidak bisa. Jadi ini adalah ilmu yang luar biasa. Kita bisa bicara setelah jadi guru penggerak itu mau jadi apa? Yang ini kita dapat kemudian dan Pak Aziz sudah melaksanakan dengan baik. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, sampai sukses. Terima kasih.